Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan Majas yang masyhur, hiduplah seorang putri bernama Kartikasari. Ia adalah putri Raja Andigiatama, pemimpin agung kerajaan Majas. Sang putri memiliki seorang dayang bernama Wulansari. Mereka berdua lahir di tahun yang sama. Meskipun status sosial di antara mereka berdua berbeda, karena Kartikasari merupakan seorang putri raja, sedang Wulansari hanyalah pesuruh kerajaan, atau lebih tepatnya dayangnya sang putri. Wulansari akan selalu mengikuti sang putri kemanapun ia pergi. Mereka berdua begitu dekat, layaknya sahabat karib. Kartikasari pun enggan dipanggil putri oleh Wulansari. Suatu hari, Kartikasari hendak mengikuti sebuah pesta yang diselenggarakan di utara kerajaan. Wulansari dengan senang hati membuatkan sang putri gaun yang indah untuk menghadiri pesta tersebut. Tak disangka, dengan jahitan sepenuh hati Wulansari, sang putri tampak begitu anggun dan mempesona. Tak ayal, di pesta tersebut banyak mata tertuju pada sang putri. Keterampilan Wulansari inilah yang membuat Putri Kartikasari semakin menyayanginya. Bahkan suatu kali ia pernah meminta Wulansari untuk kelak membuatkannya gaun pernikahan. Tibalah di hari yang dinantikan oleh sang putri Kartikasari. Sang Raja Andigiatama hendak menjodohkannya dengan seorang pangeran pewaris takhta kerajaan Basia yang bernama Pangeran Wijayakusuma. Pada perjamuan malam itu, sang pangeran tanpa sengaja melihat Wulansari di kebun sedang memetik bunga. Entah mengapa, Pangeran Wijayakusuma ini malah tertarik dengan Wulansari yang hanya seorang dayang. Tanpa sepengetahuan Putri Kartikasari, Pangeran Wijayakusuma ini datang menghampiri Wulansari dan menyatakan perasaan cintanya. Namun, tanpa disadari, Putri Kartikasari menyaksikan kejadian tersebut. Putri Kartikasari marah besar karena ia ternyata sudah menyukai Pangeran Wijayakusuma. Tanpa pikir panjang, ia mengusir Wulansari dari kerajaan. Dan akhirnya Putri Kartikasari dan Pangeran Wijayakusuma menikah. Meski hati Pangeran Wijayakusuma masih sepenuhnya untuk Wulansari. Hari berganti bulan, Wulansari tinggal pada sebuah pondok bambu bersama keluarga kecilnya yang sederhana. Ia masih melanjutkan keterampilannya dengan membuka toko jahit. Setiap hari, Wulansari menjahit ditemani kucing kecilnya. Lalu, suatu hari, Putri Kartikasari dengan penuh penyesalan mendatangi rumah Wulansari untuk meminta maaf dan memintanya untuk kembali ke kerajaan. Karena ketulusan hati Kartikasari, Wulansari pun akhirnya luluh dan mengikuti permintaan sang putri. Ia pun kembali ke kerajaan dan tetap melanjutkan keterampilannya, yaitu menjahit. Setibanya di kerajaan, Wulansari sedang mengerjakan gaun pesta untuk sang putri. Tak selang lama, Pangeran Wijayakusuma melihat pujaan hatinya itu kembali ke kerajaan. Pangeran Wijayakusuma langsung datang menghampirinya dan membuat Wulansari terkejut. Akhirnya engkau kembali, Wulansari. Izinkan aku datang kedua kalinya untuk meminangmu. Wulansari benar-benar kaget dengan lontaran perasaan hati sang pangeran yang sangat tulus. Namun, ia tidak mungkin mengkhianati sang putri yang begitu baik padanya. Ia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain menolak pinangan itu. Tuan,
Maafkan hamba, Tuan. Saya hanyalah orang rendahan. Lagi pula, tidak mungkin saya mengkhianati Tuan Putri Kartikasari. Malam itu, saat sedang merajut gaun untuk Tuan Putri, Wulansari berdoa memohon kepada Tuhan agar ia dapat berlaku bijaksana dalam menyikapi permasalahan yang sedang ia hadapi. Duh Gusti, berikan hamba-Mu ini kewarasan dalam menentukan pilihan. Hamba tidak ingin menyakiti siapapun. Jikalau perintah-Mu untuk menjauh dari sang pangeran, maka jauhkanlah. Tiba-tiba, sinar bulan memancar begitu terang, menyorot Wulansari dan kucingnya. Hingga kemudian, mereka seperti tersedot ke dalam bias cahaya bulan itu. Wulansari pun akhirnya tinggal di bulan bersama kucing kecilnya. Ia tetap merajut kain, namun kali ini untuk membuat jalan menuju bumi. Namun, usahanya itu sia-sia karena si kucing kecilnya selalu memainkan benang rajutan, sehingga jalan menuju bumi itu tidak pernah terselesaikan.